Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pertemuan kedua di pembahasan kitab Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kayaknya memang bukan bukunya Ana ini ya, buku Ana ya. Buku. Kita sudah selesai dari tahap pertama kemarin mengenal isim fi'il huruf. Sekarang kita masuk bab berikutnya, babul i'rabi wal bina'i. Bab tentang i'rab dan bina. Ini kita baca karena judul dari penulis. Tidak ada dalam dua kurung. Bab i'rab dan bina. Ini pembahasan penting dalam nahwu. Apa itu i'rab, apa itu bina, dan apa jenisnya, beliau akan katakan. Al-i'rabu tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafdhan au takdira. Ini sama dengan di buku sebelumnya. I'rab adalah tagyir. I'rab adalah perubahan. Awakhir al-kalimi, akhir kata. Likhtilaf karena perbedaan. Al-awamil penyakit ad-dakhilati yang masuk alaiha padanya. Lafdhan, apakah perubahan itu secara nampak? Au takdiron, atau perubahannya itu secara takdir, tidak nampak. Ini mudah, alhamdulillah. Aqsamu arba'atun, pembagiannya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya kan? Ada rofa, ada nasab, ada khafat, ada jazm. Di sini tidak ada juga pengertiannya. Karena antum sudah paham kan pengertiannya. Rofa adalah tagyirun maksusun alamatuhu ad-dhamma'u manaba'anha. Kan begitu. Perubahan dikhususkan tandanya dhamma atau apa yang menggantikannya. Nasab, perubahan dikhususkan tandanya fathah atau apa yang menggantikannya. Khafat, perubahan dikhususkan tandanya kasroh atau apa yang menggantikannya. Jazm, perubahan dikhususkan tandanya sukun atau apa yang menggantikannya. Itu kan sudah antum pahami. Falil asma'i min dzalika rafu wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim adalah rofa, nasab, khafat, tidak ada jazm pada isim. Pan seperti ini seperti perkataan sama seperti buku sebelumnya. Sudah 2 kali kita ulang. Ini ketiga. Walil af'ali min dzalika, untuk fi'il dari hal tersebut ar-rafu wan nasbu wal jazmu. Rofa, nasab dan jazm. Wala khafdu fiha, tidak ada khafat padanya. Paham ya? Ini pernyataan mudah sekali. Kemudian bina itu apa? Sudah i'rab berarti bina. Wal bina'u, sementara bina luzumu akhiril kalimati harokatan au sukunan. Masya Allah. Bina itu adalah luzum tetapnya akhiril kalimah, akhir kata. Harokatan, apakah harokat yang tetap? Au sukunan, atau sukun. Kan tetapnya sebuah kata itu bisa dengan harokat, fathah, dhamma, kasroh. Bisa juga dengan sukun. Nah, ini bagus sekali ini. Tetapnya akhir kata secara harokat atau secara sukun. Wa anwa'uhu arba'ah. Jenis bina itu 4. Jenis bina mabni itu 4. Dom, ada mabni di atas dhamma. Wa fat, ada mabni di atas fathah. Wa kasr, ada mabni di atas kasroh. Wa sukun, ada mabni di atas sukun. Iya, ini mudah. Berikutnya wal ismu dorban. Kan yang kita mau bahas adalah ada isim, ada fi'il. Wal ismu dorban. Isim itu ada 2 jenisnya. Mu'rabun, ada isim mu'rab. Wahwal aslu, ini asal dalam isim. Jadi asal isim itu apa? Mu'rab, bukan mabni. Ya? Ini asal pada isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Belum kasih lagi kita pengertiannya. Huwa ma taghayyara akhiruhu
Bisababil awamilid dakhilati alaihi imma lafdon ka Zaidin wa Amrin wa imma takdiron kamu nahwu Musa wal Fata. Isim mu'rab adalah, ini pengertian isim mu'rab. Jadi ada pengertian i'rab, ada pengertian bina. Ada pengertian isim mu'rab, nanti ada pengertian isim mabni. Isim mu'rab adalah huwa ma taghayyara akhiruhum. Dia adalah apa yang berubah akhirnya. Beda i'rab tuh, beda pengertian kan? Kalau ini apa yang berubah akhirnya. Bisa babil awamili dengan sebab penyakit. Ada kilati alaihi yang masuk padanya. Imma lafdon, kadang nampak ka Zaidin, seperti Zaidin. Antum bilang ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartubi Zaidin. Wa Amrin, Amr, antum bilang ja'a Amrun, ra'aitu Amron, marartubi Amrin, nampak. Wa imma takdiron, terkadang tidak nampak perubahannya. Nah contoh Musa, antum bilang ja'a Musa, ro'aitu Musa, marortu bi Musa. Tidak nampak. Wal fata, demikian pula al fata. Contohnya ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Berubah tapi apa? Tidak nampak. Paham ini? Jelas ya? Jelas ini? Ada yang tidak jelas ini? Ahmad? Ikhwan? Afgan? Jelas? Jelas. Masya Allah. Yang berikutnya wa mabniyun. Ada mabni. Ada isim yang mabni. Apa itu isim mabni? Wahwal far'u. Ini cabang. Jadi asal itu mu'rab isim. Kalau mabni itu cabangnya. Wahwa ma la yatagoyyar. Dia adalah apa yang tidak berubah. Jadi mu'rab itu apa yang berubah. Kalau mabni apa yang tidak berubah. Akhiruhu akhirnya. Bisa babil awamili ad-dakhilati alaihi. Apa yang tidak berubah dengan sebab penyakit yang masuk padanya. Kalmud marot. Seperti kata mabni itu siapa? Seperti domir. Iya kan? Seluruh domir hukumnya apa? Seluruh domir hukumnya apa? Mabni. Wa asma'is syarti isim-isim syarat. Yang menjazam dua fi'il. Kan semua menjazam dua fi'il isim. Kecuali in dan idma. Iya kan? Itu namanya isim syarat. Semuanya mabni. Yang menjazam dua fi'il. Wa asma'il istifham. Seperti isim-isim istifham. Semuanya mabni. Kata tanya. Wa asma'il isyarah. Isim-isim isyarah. Kata tunjuk. Semuanya mabni. Wa asma'il af'al. Termasuk yang mabni adalah isim fi'il. Bukan fi'il ya. Kalau fi'il kan jelas mabni. Ini isim fi'il. Dia isim tapi maknanya apa? Fi'il. Jadi ada di sana kata dia isim tapi dia isim lafadznya tapi maknanya fi'il. Seperti soh. Ada kata soh. Soh isim dia tapi maknanya fi'il. Maknanya soh uskut. Soh itu. Paham ini? Sama dengan amin. Itu isim. Amin itu apa? Isim. Tapi maknanya apa? Fi'il. Maknanya apa amin? Istajib. Kabulkanlah. Nah, jadi dia isim. Tapi maknanya apa? Fi'il. Kalau ada isim bermakna fi'il. Mabni. Kenapa? Karena mirip dengan fi'il. Kan fi'il mabni. Jelas ini? Ini tambahan di sini. Sebelumnya isim mabni tidak ada asmaul af'al. Dan tidak ada asmaul af'al. Yang berikutnya wa asmaul mausulat. Kalau ini biasa. Termasuk isim mabni adalah isim apa? Isim mausul. Tahu isim mausul? Kata sambung. Ini isim mabni. Sekaligus berlokasi jenisnya. Domir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim af'al, isim mausul. Selain ini berarti mu'rab. Selain ini berarti apa? Mu'rab. Kemudian beliau katakan faminhum ma yubna 'ala sukun. Di antaranya ada yang mabni di atas sukun. Di antara isim itu yang mabni tadi itu ada yang mabni di atas sukun. Nah, kam seperti kam kata tanya. Berapa? Wa minhum ma yubna 'alal fathi.
Di antaranya ada yang mabni di atas fathah. Ka'aina seperti aina. Wa minhum ma yubna ala kasri. Di antaranya ada yang mabni di atas kasro. Ka'amsi. Seperti apa? Amsi. Wa minhum ma yubna ala dom. Di antaranya ada yang mabni di atas dhamma. Di antaranya ada yang mabni di atas dhamma. Kahaitu seperti haitu. Wal aslu fil mabni ayyubna ala sukun. Asal pada mabni itu di atas sukun. Makanya kebanyakan kata mabni itu sukun. Kebanyakan kata yang mabni itu apa? Sukun. Karena dia asal. Asal mabni itu di atas sukun. Jelas isim ini? Selesai untuk isim sementara. Jadi isim ada yang mu'rab itu asal. Dan ada yang mabni itu cabangnya. Dan yang mabni ada beberapa. Domir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim af'al, isim mausul. Dan belum katakan mabni itu ada di atas sukun, ada di atas fathah, ada di atas kasr, ada di atas dhamma, ada di atas ada di atas apa tadi? Sukun, fathah, kasr, dhamma. Dan belum katakan asal mabni di atas sukun. Setelah itu belum berpindah. Wal fi'lu dorban. Antum konsentrasi. Karena mutamima ini ringkas. Tapi semuanya faedah, butuh diperhatikan. Tidak ada di sini penjelasan yang luas. Faedahnya dibahasakan dengan bahasa yang pendek. Jadi antum harus fokus. Iya. Karena tidak ada di sini yang tidak perlu dipikirkan. Semuanya harus dipikirkan. Karena ringkas sekali. Wal fi'lu dorban, fi'il dua jenis juga. Mabni huwal aslu, Masya Allah. Fi'il dua jenis juga. Mabni itulah asalnya, berarti beda dengan isim. Kalau isim, mu'rob asal. Kalau fi'il, mabni asal. Wa mu'robun huwal far'u. Fi'il mu'rob itu cabang. Wal mabni nau'an. Belum katakan. Kan tadi kan isim mabni belum kasih. Sekarang fi'il mabni belum katakan dua. Ahaduhuma al-madi. Yang pertama yang mabni itu fi'il madi. Mabni jadi dasar apa? Wa bina'uhu alal fathih. Mabninya fi'il madi itu di atas fathah. Illa kecuali idza tasala bihi wawul jamaah fayudham. Kecuali kalau bersambung dengannya waw jamaah maka di dhammah. Kecuali kalau bersambung dengannya waw jamaah maka apa di dhammah. Misalnya doroba sambungan dengan waw dorobu kan begitu? Langsung. Ya, bersambung dengan waw jamaah langsung di dhammah. Nah contoh dorobu. Au ittasala bihi dhamiru raf'i mutaharrikin. Atau bersambung dengannya dhamir rafa mutaharrik. Tahu dhamir rafa mutaharrik ya? Na, ta, na. Nah, dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa yang berharokat. Maka fayusakkan, maka di sukun. Misalnya doroba sama dengan tu. Dorob tu sama dengan na. Sama dengan na. Langsung sukun. Akhir fiilnya itu. Paham ya? Nah, ini tiga mabninya fiil mudhari. Di atas fathah, dhamma, sukun. Fathah sudah dikasih tahu, dhamma sudah dikasih tahu, sukun sudah dikasih tahu. Yang enggak seperti, kapan di dhamma seperti? Fiil madi. Dan enggak ada. Enggak ada dannya. Kapan disukun? Kapan di fathah? Semua itu mabni. Jangan sampai dia kira itu di bawah mu'rob. Dia mabni di atas dhamma kalau bersama dengan waw jamaah. Dia mabni di atas sukun kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Kalau fathah kapan? Umair? Iya, kapan? Kapan itu asalnya? Hadirin, apa itu sesuatu? Betul, Masya Allah. Iya.
Dia bilang kalau tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu itu maksudnya wau jamaah dan domir rofa mutaharik. Masya Allah. Lanjutkan. Alhamdulillah. Paham Sapri? Itu kan di bawahnya itu. Iya kan? Kalau bersama dengan wau maka doma. Kalau bersama dengan domir rofa mutaharik maka sukun. Selain itu berarti fathah. Paham Umair? Paham Umair? Yakin? Selesai nahu. Darabtu wa darabna. Wasani kedua, fiil kedua yang mabni. Al-amru. Fiil kedua yang mabni ada namanya fiil amr. Mabninya di atas apa? Wabina'uhu ala sukun. Mabninya fiil amr itu di atas sukun. Paham ini? Itu asalnya. Nah, idrib, wadribna. Contohnya idrib dan idribna. Illa kecuali. Yaitu akan keluar dari sukun. Kecuali idza tasala bihi dhamiru tatniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Kecuali bersambung dengan dhamir yang menunjukkan dua. Maksudnya alif. Atau dhamir menunjukkan atas jamak. Maksudnya waw. Atau dhamir perempuan yang diajak bicara. Maksudnya ya. Antum tidak tulis maksudnya itu? Nah? Oh, sudah tahu semua berarti aman ya. Kan gini toh, dia mabni di atas sukun. Kecuali bersambung dengan domir tatnia. Siapa maksudnya tadi Sapri? Alif. Atau domir jama. Siapa tadi Sapri? Wow. Atau domir mu'annatsatil mukhatabah. Siapa tadi? Iya. Fa'ala hatfin nun. Karena kalau dia bersambung dengan waw alif ya, maka mabninya di atas penghilangan nun. Karena ini asalnya adalah af'alul khamsa. Nah idriba. Mabni di atas apa ini? Idriba. Di atas apa ini? Ya? Penghilangan nun. Wadribu. Apa ini? Syukur. Penghilangan nun. Wadribi. Sama. Jadi ini kecualikan pertama. Wa illa. Kecuali kedua. Wa illal mu'tal. Dan kecuali kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir ini. Karena kalau mu'tal akhir bukan dengan sukun. Bukan dengan penghilangan nun. Tapi dengan apa? Siapa yang tahu? Dengan apa? Dengan penghilangan huruf illa. Paham kan? Fa'ala hati harfil illa. Maka di atas penghilangan huruf illa. Nah contoh ikhsya. Apa yang hilang ini Ahmad Genta? Ikhsya. Alif. Dari mana antum tahu? Fathah. Santa. Wagzu. Kalau itu? Wawarmi. Iya. Jadi harokat terakhir itu menunjukkan yang hilang. Paham ya? Selesai mabninya fil amr. Jadi asal mabninya fil amr itu sukun. Kemudian bisa dengan penghilangan nun. Kalau ada alif, waw, ya. Kemudian dengan kalau mu'tal akhir maka penghilangan huruf terakhir. Paham Khairil? Sebelum lanjut lagi, ada masalah ini? Atau ada yang tidak dimengerti? Bilang kalau tidak paham. Khairil? Yakin? Umair? Yakin? Baik. Wal mu'rab minal af'al. Selesai dari mabni. Dan yang mu'rab dari fi'il. Al-mudhari. Fi'il mu'rab adalah fi'il mudhari. Satu-satunya. Satu-satunya mu'rab adalah fi'il mudhari. Iya. Tapi itu pun dengan syarat. Bisyar dengan syarat. Allah yattasil bihi nunul inas. Tidak bersambung dengannya nun inat. Nun nisbah. Karena kita sudah tahu di buku sebelumnya. Kalau bersambung dengan nun inat, maka dia akan mabni di atas sukun. Wala nunut taukidil mubasyaratu. Dan tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kapan bersambung dengan nun taukid, maka dia akan mabni di atas fathah. Iya kan? Nah contoh yang mu'rab. Yadribu wa yakhsha.
Yadribu, i'rabnya nampak. Yaksha, i'rabnya tersembunyi. Ini mu'rab. Fa ini tasolat bihi nunut inas. Kalau bersambung dengannya nun inas. Bunia ala sukun. Maka dimabenikan di atas sukun. Nah, wal walidatu yurdi'na. Mana dia? Mana fi'il mudhari mabni di atas sukun? Ulang. Wa ini tasolat bihi nunul taukidil mubasyarah. Kalau bersambung dengannya nun taukid secara langsung. Bunia alal fathi. Maka akan dimabenikan di atas fathah. Paham kan? Nah contohnya. Layus jananna walayakunan. Mana dia? Dan yakunan juga. Cuman yusjananna nun taukid sakila. Kalau yakunan nun taukid kopi pak. Karena tanwin itu nun sukun. Tidak ada tanwin pada fi'il. Itu nun sukun. Cuman dalam tulisan Quran ditulis dengan tanwin. Ditulis dengan apa? Tanwin. Paham ya? Wa innama u'ribal mudhari'u limusyabahatihi lil ismi. Dan tiada lain al-mudhari fi'il mudhari u'riba di i'rab limusyabahatihi lil ismi karena dia mirip dengan isim. Karena dia mirip dengan apa? Isim, makanya mu'rab. Makanya apa? Mu'rab. Wa ammal hurufu famabaniyatun kulluha. Adapun huruf maka mabni seluruhnya. Kan ada 3 kata toh? Isim, fi'il, huruf. Adapun huruf maka mabni seluruhnya, tidak ada yang mu'rab. Sudah? Jelas? Jelas ini? Jelas atau belum? Ada pertanyaan? Karena saya akan lanjut lagi nih. Pokoknya selama kita bisa cepat-cepat. Nanti. Itu mau dulu itu. Nah, kenapa fi'il mudhari itu mu'rab? Karena mirip dengan isim. Nah, karena mirip dengan isim. Itu mau dulu. Cukup itu. Kenapa fi'il mudhari mu'rab? Mirip dengan isim. Nah, oke luas lagi nanti di kotur nada. Ngapain diciptakan kotur nada kalau enggak semuanya disampaikan? Ini mau dulu. Dah. Jangan bikin pusing Sapri. Jadi Sapri, fi'il mudhari itu mu'rab karena mirip dengan isim. Itu saja toh. Sementara fi'il madhi dan fi'il amr tidak mirip dengan isim. Tidak mirip dengan isim. Sehingga dia tidak mu'rab. Dia hukumnya apa? Mabni. Makanya ketika bersambung dengan nun taukid dia mabni. Karena fi'il isim, karena isim tidak bersambung dengan nun taukid. Ketika bersambung dengan nun niswa mabni. Kenapa? Karena isim tidak bersambung dengan nun niswa. Paham gak ini? Jadi dia itu mabni karena mirip dengan, dia mu'rab karena mirip dengan isim. Ketika bersambung dengan sesuatu yang dia membuat dia tidak mirip dengan isim, maka kembali mabni. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Yang saya bilang. Nun taukid Ahmad. Bisa nggak masuk ke isim? Enggak toh? Makanya ketika dia masuk pada fi'il mudhari'nya mabni. Karena enggak mirip lagi dengan isim. Paham kan? Berikutnya. Selesai. Setelahnya itu pembahasan mudah sedunia. Karena antum sudah lewat di 2 kali. Ini ketiga kali. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Lirofi arba alamatin nasbakum alamatil qabdiyah. Kan itu gini. Itu nih. Yang antum sudah, ini jadi makanan antum ini siang malam. Nah, bab mengenal tanda i'rab. Lirofi arba alamat. Untuk rofa ada 4 tanda. Ad-dhammatu wahil asl. Dhamma itu asal. Wal waw wal alif wan nun. Waw alif dan nun. Wahya naibatun anid dhamma. Dan ini sebagai pengganti dari dhamma. Tempat-tempatnya. Fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirofi fi arba'ati mawadi'a. Ini tuh. Sudah pernah ini? Atau belum? Sudah. Mudah sekali ini pelajaran. Fa'ammat dhammatu adapun dhammah.
Fatakunu alamatan lirofi. Maka dia menjadi tanda untuk rofa. Fi arba'ati mawadi'a pada 4 tempat. 1. Fil ismil mufrad. Tempatnya doma pertama pada isim mufrad. Munsorifan kana au goiru munsorif. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin. Pokoknya kalau dia di rofa pasti tandanya apa? Doma. Bertanwin ataupun tidak bertanwin. Paham kan? Nah contoh. Qalallahu. Mana isim mufrad yang di rofa? Allahu. Itu contoh yang bertanwin. Karena kalau tidak ada alnya bertanwin. Paham ini? Paham ya? Wa idqala Ibrahimu. Mana contoh isim mufrad? Yang di rofa. Ibrahimu. Itu contoh untuk yang tidak bertanwin. Dan 2 itu contoh irob nampak. Wa idqala Musa. Ini contoh irob tidak nampak. Artinya isim mufrad itu baik nampak ataupun tidak nampak. Harokatnya. Tandanya rofa dengan dhammah. Tempat kedua. Wa fi jam'i taksiri. Termasuk yang beralamatkan dhammah ketika di rofa adalah jama' taksir. Munsorifan kana au ghair munsorif. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin? Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin? Nah contoh. Contoh. Qala ashabu Musa. Mana jama' taksir yang marfu? Wa masakinu tardaunaha. Mana jama' taksir yang marfu? Masakinu. Wa min ayatihil jawari. Mana jama' taksir yang marfu? Al-jawari. Asalnya al-jawariyu. Paham ini? Itu dihilangkan ya-nya. Jadinya al-jawari. Paham ini? Asalnya al-jawariyu. Sewazan dengan masakinu. Jelas ini Taufik? Mana domanya Taufik? Muqaddaro. Paham kan? Ini tempat kedua. Tempat ketiga. Wa fi jam'il mu'anatsis salim. Termasuk yang beralamatkan rofa adalah dengan dhamma adalah jama' mu'anats salim. Tahu jama' mu'anats salim? Ingat di sini antum tidak dikasih lagi pengertian jama' mu'anats salim, isim mufrad jama' taksir. Tidak perlu karena antum sudah tahu. Bukan sudah lupa. Iya kan? Tidak ada pengertian kan? Tidak dikasih lagi di sini Iki. Paham Iki? Tidak dikasih lagi pengertian. Karena sudah tahu. Masa dikasih tahu terus? Iya kan? Sudah cukup 2 kali sebelumnya. Iya kan? Dalam jama' mu'anats salim. Tapi perhatikan ucapan setelahnya. Wa ma humila alaih. Dan apa yang dibawa ke jama' mu'anats salim. Diistilahkan dengan satu kata mulhaq. Yang diikutkan kepada jama' mu'anats salim. Jadi ada di sana kata bukan jama' mu'anats salim. Tapi diikutkan dengan jama' mu'anats salim. Karena bentuknya sama. Misalnya ada seorang perempuan bernama Muslimat. Nah, apakah dia jama'? Apakah dia jama' mu'anats salim? Ini Muslimat. Jama' mu'anats salim? Kan bukan. Karena nama satu orang. Tapi bentuknya apa? Sama. Ikutkan irobnya. Jadi bukan hanya jama' mu'anats salim. Jadi ini mutamimanya namanya. Jadi bukan hanya jama' mu'anats salim yang dijama' dengan alif dan ta, tapi juga semua yang sebentuk dengannya. Antum i'rab seperti jama' mu'anats salim. Paham ini maksudnya wa ma humila alaih? Dan apa yang dibawa, diikutkan ke jama' mu'anats salim, yaitu yang sama bentuknya padahal dia bukan jama' mu'anats salim. Paham ini faedah? Ini tambahannya. Abu Zakaria, jangan lihat di bawah, di atas saja. Jangan baca catatan kaki dulu ya. Karena itu akan membuarkan konsentrasi antum. Kapan antum baca di bawah, antum tidak paham yang saya ngomong. Jadi fokus yang anak kasih tahu. Nanti kalau antum mau perluas, baca di bawah. Atau memang kalau dibutuhkan, nanti saya ke bawah. Jadi antum jangan ke bawah.
Daripada sibuk, anak jelaskan Abu Zakaria sibuk lihat dia bawa. Apa emang? Nah, akhirnya saya ngomong sendiri tanpa didengar oleh Abu Zakaria. Dipahami nih? Jadi fokus yang saya ngomong saja. Nah, kalau kita mau dibawa harus saya baca. Ini saya enggak baca. Jadi selalu itu antum dimanapun antum belajar. Fokus kepada yang disampaikan. Fokus kepada yang dibaca. Jangan sibuk sendiri. Itu membuat antum enggak paham pelajaran. Enggak paham pelajaran. Karena nanti ketika merojaah, antum enggak ingat yang saya ngomong. Tapi ketika antum fokus, maka ketika merojaah antum akan ingat yang saya ngomong. Dipahami ini yang saya katakan? Dan itu sudah teruji begitu. Itulah fungsinya kita duduk sama guru. Kalau kita sudah pintar, enggak usah duduk, baca sendiri saja. Ada catatan kakinya. Nah, jelas ini? Konsentrasi. Apa tadi itu? Wa mahumila alai Abu Zakaria? Yang diikutkan kepada jama' mu'annas salim. Nah, contoh dulu yang asli. Idza ja'akal mu'minatu. Ini contoh untuk jama' mu'annas salim. Tanda rupanya dengan dhamma. Contoh yang mulhaq yang diikutkan wa ulatul ahmali. Ulatu bukan jama' mu'annas salim. Paham? Tapi bentuknya seperti jama' mu'annas salim, maka i'rabnya diikutkan. Maka i'rabnya apa? Diikutkan. Paham ini? Paham ini? Dia bukan jama' mu'annas salim karena ulat bukan kata seperti mukminat yang mufradnya mukmin, mukminah. Kemudian dijadikan apa? Mukminah. Kalau ini tidak ada mufrad. Memang ulat, langsung datang begitu. Nanti akan lebih dipahami lagi nanti kalau kata-kata lain. Ini kan baru pertama sekali mendapatkan kata yang diikutkan. Nanti ada lagi musanna, ada lagi jama' mudzakkar salim. Nanti insya Allah. Ini akan diulang beberapa kali kata ini. Wa mahumil alai. Ini tanda, ini tempat ketiga. Tempat keempat. Wa fil fi'lil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sesuatu ini kita sudah tahu sebelumnya. Berapa perkara? 5 perkara. Alif itnain, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah, nun taukid, nun niswa. 5. Fi'il mudhari akan diropa dengan dhamma kalau tidak bersambung dengan itu. Nah contoh, narfa'u darajatim man nasya'u. Perhatikan narfa'u dan nasya'u. Fi'il mudhari tidak bersambung dengan sesuatu apapun diropa dengan dhamma. Wallahu yad'u ila daris salami. Mana dia? Yad'u. Beliau ingin katakan bahwa dhammanya itu bisa muqaddaro. Dhammanya bisa muqaddaro. Selesai tempatnya dhammah. Jadi dhammah itu akan menjadi tanda untuk rofa pada 4 tempat. Isi mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim dan fi'il mudhari. Wa ammal wawu adapun wawu. Adapun wawu. Fatakunu alamatan liraf'i fi maudi'ain. Maka dia menjadi tanda untuk rofa pada 2 tempat saja. Wawu menjadi tanda untuk rofa pada 2 tempat saja. 2 saja. Kata beliau pertama, fi jam'il mudzakkar salim. Pada jama' mudzakkar salim. Itu biasa kalau itu. Setelahnya, wa mahumil alai. Dan apa yang diikutkan kepadanya. Dari kata-kata yang tidak punya mufrad, tapi bentuknya seperti jama' mudzakkar salim. Paham kan? Misalnya Suhail punya istri nanti, lahir anak laki-lakinya, dia kasih nama Zaidun. Nah, dia enggak bilang Zaid, tapi dia kasih nama apa? Zaidun. Ini jama' atau mufrad? Mufrad. Tapi ini sama dengan jama' mudzakkar salim, maka dia ikut kepada jama' mudzakkar salim. Ja'at Zaiduna, ra'aitu Zaidina, marartu bi Zaidina. Dipahami nih? Beliau contohkan sebentar. Nah contoh, yauma idzin yafrahul mu'minun. Ini untuk jama' mudzakkar salim.
Contoh lain, wa iyyakum minkum isrun. Kata isrun. Apakah ada mufradnya? Apa mufradnya isrun? 20. Hmm? Asyara, asyara 10. Kita mau cari mufradnya 20. Hah? Ikhwan. Apa mufradnya Ikhwan? Ada tadi. Isrin. Ya, isrin kan mansubnya, bukan mufradnya. Paham ini? Jadi semua dari 20 sampai 90. Dari 20 sampai 90 semuanya itu mulhak terhadap jamak mudzakkar salim. Paham ini? Isrun, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un. Dari 20. Kenapa kita tidak start dari 10? 10 tidak ikut. Dia ikut mufrad, asyarah. Dia ikut apa? Mufrad. Yang lafadznya ini ikut jamak mudzakkar salim adalah lafadz 20 sampai 90. Paham ini? Jadi 20 sampai 90 itu i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim. Padahal dia bukan jamak mudzakkar salim. Paham ini? Nanti akan dikasih oleh penulis faedah kata-kata yang ikut terhadap jamak mudzakkar salim. Insya Allah ada nanti beberapa bentuk. Insya Allah. Ini yang penting ini sekarang ini ditahu dulu tanda i'rabnya. Dirofa dengan waw. Apakah dia jamak mudzakkar salim atau yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Wa iyyakum minkum isruna sabirun. Kalau sabirun apa? Itu jamak mudzakkar salim kalau punya mufrad. Kalau punya mufrad jamak mudzakkar salim mufrad. Tempat kedua wa fil asma'i sitta. Sebelumnya khomsa. Sekarang sitta. Jangan sampai nanti di kotur nada sab'ah. Kan sebelumnya asmaul khomsa. Sekarang apa? Asma'us sitta. Isim-isim yang 6. Jadi tidak jadi 5 lagi. Paham kan? Sekarang sudah naik ke 6. Isim-isim yang 6. Siapa tambahannya? Lihat. Wahyadi adalah abuk, akhuk, hamuk, fuk, hanuk, dumalin. Mana tambahannya? Hanuk. Kalau abuk, bapak kamu, akhuk, saudara, hamuk, kerabat, ipar dan semisalnya, fuk, mulut, hanuk, anu. Dua penggunaan tak? Ada sesuatu yang tidak baik diucapkan, tidak bagus diucapkan dengan terang, antum bilang apa? Anu, anunu. Anu ini hanu. Ada juga dia ini kinayah untuk semua hal yang tidak mau disebutkan. Nah, bisa dia digunakan yang tidak baik diucapkan tadi itu digunakan untuk farj, kemaluan, kelamin. Kan tidak mungkin dia bilang itu burungmu. Tidak tahu, tapi dia bilang apa? Anunu kelihatan. Paham Ayub? Bisa juga sesuatu yang lain yang tidak mau disebutkan. Seperti misalnya keluar ingusnya, antum tidak mau bilang ingus. Anunu. Orang Makassar ini yang bilang anunu. Iya, paham ini hanu? Fadil, paham ini hanu? Yakin. Ini tambahannya hanu. Du malin kalau itu bisa. Dia marfu semuanya ini dengan dhammah. Nah contoh qala abuhum. Lihat abuhum marfu dengan dhammah fa'il. La Yusuf wa akuhu ahabbu ila abina. Ini akuhu marfu atop ke Yusuf. Ila abina kalau ini untuk yang majrur nanti akan datang. Wa ja'a hamuka marfu fa'il. Wa hadafuka marfu khobar. Wa hanuka wa hadafuka wa hanuka. Ini fuka mulutmu wa hanuka dan hanunu. Paham ini? Jadinya ini mulutmu fuka wa hada hanunu. Hanuka. Ini hanuka. Paham ikhwan hanuka? Wa innahu ladu ilmin. Du khobarnya inna marfu. Mudah sekali. Selesai. Wa ammal alif. Adapun alif. Fatakunu alamatan liraf'i fil musanna. Adapun alif. Maka dia menjadi tanda untuk rofa pada isim musanna saja. Jadi satu tempat. Wa ma humila alai. Selalu ada itu. Dan apa yang diikutkan kepadanya. Yaitu bukan musanna. Tapi sama bentuknya dengan
musanna. Nah contoh, qala rajulani ini untuk musanna. Wa contoh lain, inna iddatas syuhuri indallahi itna asyara syahra. Itna, itu kata itna. Paham ini? Itna kan dua maknanya. Tapi apa mufradnya? Apa mufradnya itna? Masa wahid? Kan begitu kan? Tidak ada, tapi bentuknya sama dengan isim mutanna. Makanya ja'aitna, ro'aitutnai, marotubitnai. Jadi marfu dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Itu namanya diikutkan. Famfajarot min hutnata asyarota aina itnata. Fa'il dari infajarot. Tanda rupanya apa? Apa tanda rupanya ini? Alif. Karena dia apa? Isim salah. Bilang karena dia mulhak terhadap isim musanna. Jadi jangan bilang isim musanna. Mulhak. Diikutkan kepada isim musanna. Jelas kan? Jelas ya? Alamat terakhir untuk rofa. Wa amman nun. Adapun nun. Fatakunu alamatan li rof'i. Fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi. Adapun nun maka dia menjadi tanda untuk rofa. Pada fi'il mudhari kalau bersambung dengannya domiru tatniyatin. Kalau bersambung dengan domir tatniyah yaitu alif. Nah contoh wan najmu wasyajaru yasjudan. Mana? Yasjudan. Itu fi'il mudhari marfu. Tanda rupanya apa? Apa tanda rupanya? Semuanya. Apa? Ada yang tidak bilang. Apa? Apa? Rumah tiga tidak ngomong. Masa tidak bergerak bibir? Jadi dalam hati ya. Saya tidak tahu kalau orang bilang dalam hati. Jadi tanda rupanya ini adalah apa? Subutun nun. Au domiru jam'in atau bersambung dengan domir jama. Maksudnya wau jama'ah. Nah contoh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mana dia? Yu'minuna. Tanda rupanya apa itu? Subutunun au domirul mu'annatatil mukhotobati. Atau bersambung dengan domir mu'annat yang mukhotobah. Nah contoh ata'ajabina min amrillah. Mana dia? Mana dia? Ta'jabina. Bukan ata'ajabin. Itu kata lain. Ta'jabina. Paham ini? Apa alamat rofanya itu? Apa alamat rofanya? Subutun nun. Selesai tanda rofa. Berikutnya tanda nasab. Sebaiknya kita stop dulu. Ini kuatkan murojaahnya karena banyak ini satu kali. Karena di sini daging semua. Tidak ada main-mainnya kalau di mutamimah. Semuanya inti, poin penting. Iya. Kalau antum mau menghafal nahwu, hafal mutamimah. Kan ada semua babnya. Alhamdulillah. Jadi ini yang kita yang tidak sulit, kita ambil cepat. Nanti ada saatnya kita cuma ambil satu halaman. Kalau sulit dipahami. Ini mumpung mudah, jadi kita ambilnya banyak. Nanti ketika ada yang susah, kita ambil sedikit, jadi sudah tertutupi. Sudah tertutupi. Tapi antum ini mantap. Alhamdulillah tahun ini. Karena merojaannya kuat. Ya. Kalau tahun sebelumnya, kalau sampai di situ 4 kali pertemuan ya dulu. Kalau antum sekarang baru 2 kali pertemuan, sudah sampai di sini. Alhamdulillah. Insyaallah. Siapa tahu kita akan selesaikan dengan 10 kali pertemuan. Ini kan 2 ada? 2, alhamdulillah. Pokoknya kita selesaikan sebelum tahun baru. Nah? Ya enggak? Ya enggak? Iyalah. Insyaallah. Semoga kita semua sehat dah. Alhamdulillah. Supaya cepat kita kotor nada. Kita mau mini kotor nada ini.